Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini aku akan ngebahas hal yang membuat aku culture shock waktu aku kuliah di Korea. Jadi ini sih semacam kayak nostalgia gitu ya teman-teman, karena kan sekarang aku udah gak tinggal di Korea nih. Buat mengingat-ingat lagi kenangan-kenangan apa yang mungkin aku pernah rasain selama di sana, dan juga mungkin bisa jadi informasi buat teman-teman nanti yang akan kuliah ke Korea, atau mungkin hanya ingin jalan-jalan juga. Kira-kira apa aja nih yang akan teman-teman temui ketika ke sana? Walaupun sebenarnya aku udah belajar bahasa Korea cukup lama. Nah, S1 aku kan juga berhubungan dengan bahasa dan kebudayaan Korea. Aku udah belajar itu hampir sekitar 8-9 tahunan belakangan ini. Tapi tetap aja walaupun aku udah belajar bahasa Korea dan udah juga belajar kebudayaan Korea, nonton segala macam tentang Korea, tetap aja karena kan Korea itu budayanya beda dengan kita. Ketika aku pertama kali menginjakan kaki di Korea, aku ngerasain hal-hal yang membuat aku kaget, baik itu positif maupun yang negatif. Yang pertama, Korea bukan negara dengan mayoritas muslim. Jadi karena aku seorang muslim, tentu aja yang pertama itu adalah susah cari makanan. Korea memang makanannya kan banyak yang menggunakan daging babi dan berbagai bahan yang sebenarnya tidak boleh kita konsumsi sebagai umat Islam. Jadi ketika awal-awal ke sana, aku sebenarnya ada kesulitan sih gitu, agak bingung. Setiap mau makan itu harus lihat dulu nih ingredientsnya, atau misalnya kalau misalnya ke restoran harus tanya dulu ini ada daging babinya atau enggak, atau ini ada minyak babinya atau enggak gitu. Itu semua harus ditanya. Karena udah selama 2,5 tahun di sana itu jadi kayak kebiasa untuk ngelihat dulu nih apa aja ingredients yang ada di dalam makanan yang misalnya dijual di minimarket, atau misalnya kalau ke restoran itu tetap harus tanya dulu gitu, kira-kira ini ada daging babinya atau minyak babinya atau enggak. Cara nanyanya gimana? Nah, kalau gampangnya sih waktu itu aku nanyanya cuman 혹시 이 음식에 돼지고기가 있어요? Kalau misalnya bapaknya bilang atau ibunya bilang 아니요 없어요 gitu, berarti ya bisa lah aku makan gitu. Atau tanyanya lagi misalnya 혹시 이 음식에 돼지 기름 같은 거 있어요? Kalau misalnya dua-duanya nggak ada, berarti bolehlah dimakan gitu. Walaupun mungkin sebenarnya masih deg-degan juga ya, cuman ya mau gimana lagi, karena waktu itu juga sebenarnya bingung dan lama-kelamaan makin belajar juga, akhirnya kebiasa tuh untuk selalu bertanya. Dan sampai aku balik ke Indonesia pun kadang-kadang kebawa kebiasaan untuk selalu melihat ingredients yang ada di dalam packaging belakang dari makanan tersebut. Jadi itu sih teman-teman harus tetap tanya ya, minimal supaya merasa aman aja sih, supaya ngerasa aman ketika makan. Tapi kalau teman-teman tidak punya pantangan untuk itu, tidak usah tanya juga tidak apa-apa. Oke, yang selanjutnya, yang kedua itu adalah self-service di restoran. Jadi ini masih berkaitan ya dengan restoran, dengan makanan di Korea. Nah, kalau di Indonesia, sebelum aku berangkat ke Korea sih, aku belum begitu banyak menemukan restoran di Indonesia bisa self-service. Maksudnya self-service ini di sini misalnya kalau teman-teman pesen makan di restoran Korea yang benar-benar makanan tradisionalnya seperti itu, terus di sana ada yang namanya banchan. Nah, banchan itu kayak lauk tuh, kalau misalnya teman-teman lihat di drama Korea, orang Korea kan makannya lauknya banyak tuh, yang kecil-kecil gitu. Ada beberapa restoran yang menggratiskan banchan ini gitu, ada beberapa. Tapi ada juga yang menggratiskan air minum gitu. Jadi self-service ini maksudnya adalah teman-teman ambil sendiri sesuka hati boleh, tetapi tetap harus bertanggung jawab. Jadi tidak boleh disisain juga ya teman-teman, supaya tidak membuang-buang makanan. Itu sih yang biasanya sering ada self-service. Nah, tulisannya biasanya di restoran itu kalau di kasir atau pokoknya di dalam restoran itu ada tulisan self. Maksudnya itu self ya, bukan apa-apa, tapi maksudnya self. Muren self itu kadang ada yang kayak gitu. Jadi air itu self, maksudnya air itu ambil sendiri, jadi nggak diambilin. Ada sih pengalaman aku waktu itu di salah satu restoran di dekat kampus aku di AKS. Ada restoran Korea yang tradisional gitu, dan itu rada fancy sih gitu. Aku ke situ juga karena ditraktir waktu itu sama teman aku. Di restoran Korea yang itu ada banyak sebenarnya bancannya. Salah satunya kayak japchae, lalu ada omokbokem itu kayak ini loh, odeng. Mungkin teman-teman tahu odeng yang kue ikan itu. Nah, itu ditumis gitu dan itu enak rasanya. Kalau nggak salah myeolchi bokem, nah itu kayak tumis teri gitu. Padahal kan kalau kita ngerasa ya udahlah makan itu aja cukup gitu. Si yang tiga yang aku sebutin tadi itu ternyata waktu aku kesana itu bisa refill terus. Jadi kita nggak perlu panggil ajumoninya untuk minta tambah, kita bisa ambil sendiri di tempatnya gitu. Di restoran itu untuk bancan-bancan
Banchan yang sudah aku sebutkan tadi. Di atas tempat Banchannya itu ada tulisan self. Jadi jangan bingung ya kalau ada tulisan self, itu artinya bisa ambil sendiri. Waktu itu aku pas ngeliat itu tuh aku juga kayak wow keren. Terus aku mikir self ini apa ya artinya. Tapi lama kelamaan pas udah ngelihat orang selfie, misalnya ambil minum, aku ngelihat orang ambil minum di situ, oh maksudnya selfie itu self, jadi artinya ambil sendiri. Nah, yang ketiga itu tentu aja ya kalau Korea itu pasti punya internet yang kenceng gitu. Jadi kecepatan internetnya wah keren banget lah pokoknya. Nah itu jadi kalau di Korea itu kan karena kebutuhan internet masyarakatnya kan juga tinggi. Dimana-mana orang itu pasti bawa handphone kemana-mana sambil di subway, di bus, di jalan bahkan ya, sambil nunduk sama memegang handphone. Dan wifi-nya juga ada di mana-mana. Salah satu hal yang membuat aku ngerasa nyaman karena koneksi internetnya yang bagus. Walaupun sekolah aku soalnya di kaki gunung gitu, tapi tetap internetnya tetap bagus. Masih aku ngerasa nggak ada masalah sama internetnya pada saat itu. Nah terus yang bikin kaget juga sih waktu awal-awal aku nyampe di Korea, kan aku tinggal di Daejeon dulu tuh selama 6 bulan. Jadi tinggal di Daejeon itu aku kan tinggal di asrama di Chongnam National University waktu belajar bahasa. Di asrama itu di setiap kamarnya, di setiap mejanya bahkan itu ada kabelan. Jadi kita bisa konekin kabelannya itu ke wifi router kita masing-masing gitu. Tiap meja belajar punya wifi router masing-masing. Jadi nggak perlu tuh namanya kayak ngeganggu temen buat password wifi apaan gitu. Itu nggak perlu teman-teman, karena teman-teman punya wifi sendiri-sendiri. Jadi kayak ngerasa gimana ya, aduh bahagia banget lah. Nah itu di Daejeon ya. Pas aku di AKS itu juga sama. Pas aku di AKS juga kondisinya setiap meja belajar di asrama kan satu kamar isinya 2 orang. Jadi di kamar itu berarti karena ada 2 orang berarti ada 2 meja belajar. Di setiap 2 meja belajar di sisi-sisinya itu semua ada kabelannya. Jadi punya wifi router sebelumnya waktu dari Daejeon kan aku bawa pindah ke AKS. Tinggal colok itu aja. Terus ya udah deh, hidup tuh bahagia teman-teman. Kayak ya udah nggak keluar rumah juga, ya udah internetan aja tuh nggak apa-apa gitu. Jadi itu membahagiakan banget sih gitu. Terus juga aku nggak perlu bayar internetnya juga kan di situ waktu di asrama gitu. Jadinya karena udah terlalu nyaman dengan kehidupan di Korea yang internetnya super bagus kayak gitu, ketika balik ke Indonesia kalau ada gangguan atau misalnya ada kayak masalah sama internet, ngebanding-bandingin gitu loh. Oh dulu di Korea perasaan internetnya kenceng kok di Indonesia kayak gini gitu. Padahal kan nggak bisa dibandingin juga ya. Korea dengan Indonesia kan 2 negara yang beda gitu, nggak bisa dibanding-bandingin juga. Karena udah terbiasa dengan kehidupan nyaman yang kayak gitu, jadinya kebawa sampai ke Indonesia. Jangan ditiru ya teman-teman, nggak boleh ngebanding-bandingin antara Korea dengan Indonesia karena dua-duanya punya keunikan masing-masing. Namanya kita berada di negara orang sebagai minoritas dan pendatang pula, ya kitalah yang berusaha untuk fit in ke situasi tersebut gitu.